Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa nyaman beribadah kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai majelis kita pada hari ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja manfaat hujan. Nah, kemarin kita belajar tentang bagaimana hujan itu Allah ciptakan, yang berkaitan dengan ayat 14 di surat An-Naba yang bunyinya wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Jadi Allah menurunkan air yang sangat lebat dari mega mendung. Nah, mega mendung ini kemarin kita belajar bahwa mega mendung ini tercipta dari awan yang berkumpul. Jadi uap air
dari bumi yang menguap ke atas. Nah, kemudian menjadi awan. Nah, kemudian awan yang banyak ini Allah kumpulkan. Nah, kemudian Allah turunkan hujan dari awan yang berkumpul ini, awan mendung ini. Nah, setelah turun hujan yang mengenai bumi ini, hujan kalau misalnya mengenai tanah itu akan menjadi subur. Jadi apa yang ditanam oleh manusia itu bisa tumbuh, bisa berbunga dan bisa berbuah. Nah, kita sebelum kita belajar tentang hujan ini kan kita belajar tentang makhluk hidup, yang mana Allah menumbuhkan dari tanah ini biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan setelah Allah menurunkan hujan. Jadi hujan ini mempunyai manfaat untuk menumbuhkan tanaman gitu. Jadi Allah menurunkan air hujan. Jadi Allah menurunkan air hujan untuk menumbuhkan tanaman. Nah, kemudian kalau misalnya air hujan ini mengenai sungai itu kan kemudian airnya akan menjadi banyak. Nah, air sungai yang banyak ini bisa digunakan untuk minum, atau kalau misalnya air hujan yang ditampung gitu ya, misalnya kita punya tempat besar di rumah, kemudian waktu hujan itu ditampung, ditaruh di kayak misalnya kita punya ember gitu, ditaruh di tempat yang langsung terkena air hujan. Nah, air hujan itu yang jatuh masuk ke dalam ember, nah itu bisa langsung kita minum tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, itu juga bisa berfungsi untuk biasanya kalau ada orang yang meruqyah gitu ya, ada orang yang meruqyah, nah itu biasanya juga menggunakan air hujan. Nah, kemudian selain air hujan itu bisa diminum dan kemudian bisa dipakai untuk terapi ruqyah. Nah, air hujan itu bisa dipakai untuk berwudu, untuk bersuci. Dengan kita mengenali manfaat hujan, kita bisa lebih mensyukuri nikmat Allah, agar nikmat Allah yang berupa hujan ini tidak kita sia-siakan, tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Air hujan itu bisa dipakai untuk minum dan juga untuk bersuci. Karena air hujan yang Allah turunkan langsung dari langit itu adalah air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Jadi bisa kita langsung minum dan juga bisa kita gunakan untuk mensucikan tubuh kita atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan dengan banyak sekali manfaat, yang mana kita mungkin hanya bisa mengetahui beberapa dari manfaat hujan yang Allah turunkan karena keterbatasan kita. Tapi manfaat hujan ini bisa jadi lebih banyak dari apa yang kita tahu. Manfaat-manfaat yang terdapat pada hujan yang Allah turunkan ini adalah bukti bahwa Allah sangat memperhatikan makhluk-makhluknya. Allah sangat mengasihi makhluk-makhluknya. Karena dengan hujan yang Allah turunkan ini, Allah menumbuhkan tumbuhan yang kemudian tumbuh-tumbuhan ini bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai makanan dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian dan dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan dengan air hujan yang Allah turunkan, manusia juga bisa tumbuh dan berkembang biak, begitu juga dengan hewan. Semoga
yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita dan juga bisa menguatkan rasa iman kita dan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Karena dengan iman dan syukur ini kita berharap kita mendapat cinta dari Allah dan juga ridha, sehingga nantinya kita dipermudah untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Baik, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu dan kemudian kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.